Oke. Baik. Mohon izin Bapak Ibu semua untuk share nomor 1. Jadi untuk nomor 1, case studies-nya itu adalah depletion of the machines usage ya. Di sini ada purchase price dari sekarang, setahun, 2 tahun kemudian, sampai ke 3 tahun kemudian. Kemudian ada salvage-nya dan ada annual operating cost-nya. Di sini saya buatkan table agar lebih mudah, baik itu tahun, purchase prices, salvage, dan annual operating cost-nya. Kemudian saya gambarkan grafiknya. Dan di sini saya menggunakan X01, X12, X23, X34 seperti sebagai XIJ-nya. Dari situ saya hitung untuk contohnya adalah X01 itu purchase price-nya 26.000 ditambahkan dengan 3.000 karena dia annual operating cost pada tahun 0 ke 1 dan dikurangi salvage-nya sebesar 17.000. Hasilnya 12.000. Kemudian untuk X02 hanya menambahkan annual operating cost menjadi 2 tahun, 3.000 tambah 5.000 dikurangi dengan salvage di tahun kedua 7.000 sehingga didapatkan 27.000. X 0 ke 3 26.000 ditambahkan annual operating cost selama 3 tahun dikurangi 3.000 sama 40.000. Begitu seterusnya dan didapatkan untuk shortest path itu dari 0 ke 1, kemudian 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Dengan costnya sebesar 60.000. Itu lebih eh, kecil daripada cost yang lainnya seperti 0 ke 1, kemudian 1 langsung ke 4. Ataupun 0 ke 2, 2 langsung loncat ke 4. Jadi solusi optimalnya adalah beli mesin sekarang dan pertahankan sampai 4 tahun ke depan dengan tidak ada gantinya dengan total minimasi biaya selama 4 tahun sebesar 60.000. Kalau menurut saya seperti ini Prof. Untuk case soal nomor 1. Monggo Prof. Kalau misalnya dan rekan-rekan ada tambahan ataupun koreksi. Oke, terima kasih Pak Ramadan. Ada komentar atau ini pertanyaan? Sama, Prof. Jawabannya, Prof. Sama, sama ya jawabannya ya. Iya, Oke, Prof. baik. Baik, makasih Pak Ramadan ya. Baik, untuk soal nomor 2, silakan yang berkenan untuk menjawab. Boleh, saya. Siapa? Oke, Mohon maaf. saya Adri itu, Pak. Oh, Pak Adri, silakan Pak Adri. Saya share screen. Sudah terlihat ya? Oke, sudah Pak. Untuk nomor 2 itu problemnya adalah perusahaan ingin menentukan apakah sebaiknya perusahaan itu membeli inventorinya di awal atau di periode ke-1 atau kedua atau ketiga atau keempat untuk memenuhi demand untuk 4 bulan ke depan, untuk 4 bulan selanjutnya ya. Di sini setiap bulannya itu harga pembelian itu berubah.
berbeda-beda setiap bulannya. Jadi di bulan 1 itu harga pembeliannya 15, 12, dan seterusnya. Setiap pembelian itu dikenakan biaya $200 setiap purchase-nya. Dan untuk penyimpanan itu juga dikenakan $1,2 per bulan penyimpanan. Yaitu untuk permasalahannya seperti itu, dibuatlah modelnya seperti ini. Jadi pembelian di saat ini ya, ini nolnya saat ini untuk bulan ke-1, atau saat ini untuk bulan 1 dan 2, 1, 2, 3, atau 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dibuat tabelnya untuk opsi-opsi tersebut. Jadi untuk pembelian saat ini hanya untuk bulan pertama, demand-nya 100 dengan harga pembeliannya 15 di bulan pertama, didapatkan cost-nya 1.700. Kemudian jika dibeli saat ini untuk periode 1 dan 2, demand-nya itu total demand-nya 240 dengan harga pembelian 15 masih sama karena pembeliannya di saat ini. Yang berbeda adalah untuk 140 demand 140 demand yang akan dipakai di periode kedua itu akan dikenakan biaya holding cost sebesar 1,2 per bulan. Jadi karena dia akan disimpan 1 bulan, jadi hanya 1. Jadi didapatkan totalnya sekian. Kemudian seterusnya untuk periode 1, 2, 3, yang berbeda di sini adalah untuk 210 demand di periode ketiga itu akan dikenakan holding cost 2 bulan karena penyimpanannya 2 bulan, 1, 2. Jadi 2 bulan, jadi ini perbedaannya di sini. Dan seterusnya untuk yang periode 4 akan dikenakan biaya 3 bulan. Nah, setelah semua dihitung untuk semua opsinya, beli di saat ini, beli di setelah periode 1, setelah periode 2, dan setelah periode 3, maka dicari shortest path atau harga termurahnya ya. Nah, untuk bulan ke-1 dan 2 itu kan pembeliannya tadi 1.700 ya. 1.700, opsinya ada 2. Apakah dia beli setiap bulan 1.700 tambah 1.880, atau dia langsung beli 2 bulan di awal. Didapatkan jika 2 bulan beli di awal, maka harganya sekian 3.900, sedangkan jika setiap bulan dilakukan pembelian maka didapatkan 3.500. Untuk rute pertama itu kita beli di setiap bulan. Selanjutnya juga demikian dibandingkan opsi setelah untuk pembelian bulan ketiga ya, apakah dibeli di periode awal 7.600 atau dibeli di setiap bulannya. Didapatkan nilainya lebih rendah jika dibeli di setiap bulan, 5.800. Jadi untuk sampai ke periode ketiga kita akan membeli setiap bulan. Kemudian untuk periode keempat terlihat di sini bahwa di bulan kedua, akhir bulan kedua menjelang bulan ketiga itu kita lebih baik untuk membeli sekaligus demand bulan keempat karena total biayanya menjadi 7.896 dibandingkan 8.600 jika kita beli di setiap bulannya. Jadi didapatkan pembelian purchase akan dilakukan di periode ke-1, 2, dan periode 1, periode 2, dan periode 3 untuk periode 4. 1, 2, 3. Maaf ini salah terus. Jadi 1, 2, dan 3 untuk di periode 3 dibeli demand 3 dan 4 dengan total cost 7.800. Gitu. Oke, baik. Ada komentar atau pertanyaan? Izin, Solusi. Prof. Ya, silakan. Eh, Jawaban sih sama dengan Mas Adri, Prof. Cuman saya juga udah buat formulasinya, Prof.
Oh, oke. Baik. Eh, Makasih Pak Adri. Silakan Pak Romi untuk menunjukkan Iya, formulasinya, Pak. iya, Prof. Stop dulu sebentar. Izin share screen, Prof. Ya, silakan. Jadi melanjutkan yang disampaikan Mas Adri, eh, apa, setelah kita lakukan perhitungan total biaya untuk setiap perjalanan dari eh, bulan pertama, kedua, bulan pertama sampai ke bulan ketiga, bulan pertama dibeli juga sampai sampai bulan, maaf, bulan pertama untuk setahun, untuk sebulan, bulan pertama sampai 2 bulan, dan seterusnya sampai bulan keempat. Eh, Kemudian dari mulai bulan kedua lanjut eh, 1 bulan sampai bulan ketiga. Kemudian dari bulan kedua 2 bulan pemakaian sampai bulan keempat, dan 3 bulan pemakaian sampai bulan keempat, dan seterusnya, sehingga total semua biaya itu itulah menjadi variabel untuk menjadi koefisien untuk variabelnya. Jadi dengan prinsip shortest path, kita eh, untuk koefisien 1,2, tadi yang kita dapatkan 1,2 ini 1.700, maka menjadi koefisien 1.700 X 1,2. Kemudian dari pemakaian 2 bulan, dari bulan pertama sampai bulan ketiga tadi dapatnya 3.968, maka menjadi koefisien X 1,3. Dan seterusnya sampai nanti X 4,5, yaitu pemakaian 1 bulan di bulan 4 bulan terakhir. Ya, dengan kemudian kita juga perlu definisikan constraint-nya. Jadi mendefinisikan constraint seperti yang diajarkan eh, Bapak kemarin, bahwa di titik noda awal input itu harus jumlahnya 1. Karena prinsipnya inputan awal itu ada 1, yaitu diawali dari titik bulan pertama ini, yang dianya akan bercabang ke ada 4 opsi, yaitu langsung ke bulan kedua, bulan ketiga, maaf, 1 bulan pemakaian, 2 bulan pemakaian, 3 bulan sampai 4 bulan pemakaian. Kemudian di ujung konsen kedua juga di output, yaitu di endingnya di bulan keempat juga harus sama dengan 1. Artinya semua opsi dari semua jalur menuju ke titik ke bulan keempat ini, maka dari 1, dari 2, dari 3, dari 4 itu harus menuju sama dengan 1. Kemudian konsen berikutnya adalah konsen keseimbangan. Artinya di akhir bulan pertama atau di awal bulan kedua ini, maka inputnya dari 1,2, maka dia akan terbagi tiga jalur, yaitu X 23, X 24, dan X 25. Input sama dengan output. Demikian juga keseimbangan di node 3, X 23 sama dengan X3, X di keseimbangan di node 3 adalah X 23, tapi juga ada masukan dari bulan pertama, sama dengan outputnya 34 dan 35. Sehingga konsep ini kita daftarkan, kemudian kita definisikan XIJ-nya itu adalah biner, yaitu 0 artinya tidak dipilih, kalau 1 dipilih. Kemudian kita runningkan di software, kita juga akan menemukan biaya optimalnya pada 7896. Jadi dengan pilihannya X121, X231, X351. Artinya sama kayak tadi sampaikan Mas Adri, kita lakukan action 1 bulan pemakaian, kita order. Kemudian di bulan kedua juga untuk 1 bulan pemakaian, dan di bulan ketiga untuk 2 bulan pemakaian. Yang optimal. Demikian, Prof. Oke, baik. Makasih Pak Romi. Jadi solusinya sama ya, 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 yang didapatkan seperti punyanya Pak Adri. Oke. ya, Baik, ada pertanyaan, komentar yang lainnya? Makasih Pak Romi. baik, Prof. Prof, sini, Prof. Ya, Ya, silakan Pak Denny. ini Prof. Ya, nantinya itu untuk kita untuk menyelesaikan pekerjaan ini, Prof, khususnya untuk nomor 2, itu apakah nanti ada kemungkinan ditanyakan juga fungsi tujuannya, kemudian constraint-nya seperti itu, Prof?
Oh, kan shortest path itu kan bisa dikerjakan secara manual, ya. Iya, Prof. Bisa juga dikerjakan secara formulasi ya. Siap. Nah, memang untuk kasus-kasus yang besar ya sebaiknya Anda pakai formulasi, ya. Ya, tapi kalau kecil ya masih memungkinkan untuk diselesaikan dengan eh, manual, ya. Baik, baik. Ya, Terima kasih, Prof. ya. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lain? Baik, baik. Kalau tidak ada, nomor 3, silakan. Siapa yang berkenan? Izin Prof. Izin. Ya, silakan Pak Yosafat. Apakah sudah terlihat Prof? Sudah, silakan. Oke, soal nomor 3 terdapat maskapai penerbangan fly by night di mana harus menentukan berapa banyak penerbangan transit harian yang dapat dioperasikan antara Juneau, Alaska, Dallas, dan Texas. Kemudian penerbangan transit harus singgah di Seattle dan kemudian singgah juga di LA ataupun Denver. Karena keterbatasan ruang pendaratan, fly by night dibatasi untuk melakukan jumlah penerbangan harian antara kota yang tercantum pada tabel 9 ini, di mana Juneau Seattle maksimum number of daily flights-nya adalah 3, kemudian Seattle LA ada 2, Seattle ke Denver ada 3, kemudian LA ke Dallas ada 1, dan Denver ke Dallas ada 2. Kemudian soalnya adalah solusikan cara memaksimalkan jumlah penerbangan transit harian dari titik awal Juneau menuju ke titik akhir Dallas. Di mana dari gambar ini kita bisa lihat di soal tadi juga disebutkan harus singgah di LA ataupun Denver. Di LA dan Denver berarti memungkinkan akan terjadi 2 rute penerbangan. Maka saya mendapatkan formulasinya, saya mengerjakan soal menggunakan formulasi di mana memaksimumkan nilai Z, yaitu X0-nya. Konstan yang pertama adalah XSO dari Juneau, 1, yaitu Seattle, kurang dari 3. Kemudian X12 dari Seattle ke Denver, itu kurang dari sama dengan 3. Kemudian konstan selanjutnya adalah X2SI, di mana Denver menuju Dallas itu kurang dari sama dengan 2. Kemudian X13 yaitu Seattle ke LA, yaitu sebanyak kurang dari sama dengan 2. Setelah dari Seattle LA, konstan selanjutnya adalah X3SI, Los Angeles ke Dallas, kurang dari sama dengan 1. Kemudian ada konstan ketidakseimbangan ya, yaitu X0 di mana titik awal sama dengan XSO di mana Juneau ke Seattle, XSO1. X0 sama dengan XSO1. Kemudian selanjutnya ada XSO1 Juneau ke Seattle berarti sama dengan Seattle menuju Los Angeles ditambah Seattle menuju Denver. Selanjutnya ada X12 di mana itu Seattle menuju Denver berarti sama dengan Denver menuju Dallas. Selanjutnya ada X13 Seattle menuju Los Angeles berarti Seattle Los Angeles sama dengan Los Angeles menuju Dallas. Selanjutnya dari Los Angeles Dallas ditambah Dallas menuju Juneau sama dengan X0, kembali ke titik awal. Konstan terakhirnya adalah negativity Xij lebih besar sama dengan 0. Setelah formulasi didapatkan, saya plotkan menggunakan software Lingo. Saya plotkan, jangan lupa untuk yang ketidakseimbangan ini dipindah ruaskan menjadi sama dengan 0. Setelah itu kita solver dan didapatkan hasil objective value-nya atau hasil optimalnya adalah 3. The optimal solution to this maximum flow problem is Z sama dengan X0-nya bernilai 3, kemudian XSO1-nya didapatkan 3, X12 didapatkan 2,
X2 X2SI-nya didapatkan 2, kemudian X13 didapatkan 1, dan X3SI-nya didapatkan 1. Dengan demikian, maskapai Flybynight dapat mengoperasikan 3 kali penerbangan setiap hari yang menghubungkan Juneau dan Dallas. Satu penerbangan itu untuk rute Juneau, Seattle, LA, Dallas, dan 2 penerbangannya melalui rute Juneau, Seattle, Denver, dan Dallas. 1 dan 2 ini dapat dari mana? Didapat dari gambar tadi, di mana rute yang pertama, Juneau, Seattle, Los Angeles, Dallas, itu maximum number of daily flight-nya antara lain 3, 2, 1. Nah, minimum flight-nya ada di Los Angeles, Dallas. Maka diambil nilai 1 ini untuk 1 kali penerbangan. Kemudian rute selanjutnya yaitu Juneau, Seattle, Denver, dan Dallas. Itu nilainya 3, 3, 2. Jangan lupa untuk Juneau, Seattle ini bernilai 3 tadi sudah dilakukan penerbangan 1 kali, berarti dikurangi 1. Menjadi 2, 3, 2. Dan nilai minimumnya adalah 2. Jadi rute pertama penerbangannya 1 kali, rute kedua penerbangannya 2 kali, ditotalkan jumlah kali penerbangannya adalah 3 sesuai dengan hasil optimal yang didapatkan dari software Lingua ini, bernilai 3. Sekian, Prof. Oke, makasih Pak Yusufat ya. Oke, baik, ada pendapat lain atau komentar atau pertanyaan? Ada yang mengajarkan secara manual? Mungkin banyak yang manual, Prof. Banyak yang manual. Yang nomor 3, Prof. Oh iya, silakan. Kalau ada yang manual, ya jawabannya Hmm. mestinya sama ya dengan punyanya Pak Yusufat tadi. Silakan, Pak Romi. Oh, iya, Prof. Bentar, saya... Jadi, melanjutkan yang disampaikan Mas Yosafat, eh, saya untuk yang nomor 3 juga nggak pakai formulasi, Prof. Karena sekilas sepertinya bisa pakai logika. Jadi, eh, karena inti pertanyaannya adalah berapa penerbangan yang bisa maksimum dilayani dari Juneau target ke Dallas, ya kita bisa langsung melihat dari ini maksimum yang ada cuma 3, kemudian kita lihat di sini maksimum hanya 1, maka di sini kita alirkan 1 saja, maka ini tinggal sisa 2. Nah, dari 2 ini, maka ini juga dibolehkan 3, berarti 2 masih make sense, maka dan di sini juga maksimum 2, jadi pas. Maka seperti tadi, LA Dallas 1 flight, yang ini 1 flight, yang Denver Dallas 2 flight, yang tadi 2 flight saja, sehingga totalnya maksimum flight ke Dallas itu 3 flight. Gitu, Prof. Manual. Oke, baik. Makasih. Ada komentar atau pendapat? Ya, ini rasanya cukup Sama simpel. Prof. Ya, sama ya. Cukup simpel kan Hmm. networknya. Mm-mm. Saya sama Prof, cuma pakai solver sih Prof. Pakai solver. Oke, Iya, silakan Pak Lalu. Coba di. boleh izin Prof. Ya, Hmm. Sin untuk digambar ada saya sih from sama tunya dari Jena ke Seattle, Seattle Los Angeles, Seattle Denver, Los Angeles Dallas, Denver Dallas. Terus untuk kapasitinya udah diketahui dari masing-masing. Nah, untuk mengetahui flow sama in-nya saya pakai rumus sum if. Jadi sum if dari flow in ke to-nya, terus untuk flow out-nya dari from dengan kapasitasnya berapa gitu. Kemudian ngitung balance-nya out dikurang in. Kemudian pakai rumus solver dengan constraint yang tertera di sini, yang sudah tertera, itu didapat 3, Prof. ya. Jadi itu, Prof. Oke. Maksimumnya 3. Ya, sama semuanya. Oke. Sama, Prof.
Oke, baik. Ada komentar atau pendapat atau pertanyaan? Baik, rasanya cukup mudah ya untuk ini, untuk soal-soal yang ada nih. Baik, kalau tidak ada eh, untuk soal atau tugas saya akhiri, kita lanjutkan ke materi yang baru ya. Materi baru sudah saya upload di Classroom ya, terkait dengan integer programming ya. Baik, saya mulai dengan materinya, integer programming. Oke, jadi integer programming itu adalah eh, perluasan dari metode eh, linear programming. Ya. Jadi kalau linear programming itu solusinya boleh pecahan, kalau integer programming ini adalah solusinya seluruhnya atau sebagian itu merupakan bilangan integer positif. Nah, oleh karena itu, dengan definisi semacam ini, maka bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pure IP problem, yaitu jika semua variabel harus bernilai negatif. Pure ya, pure itu berarti murni. Nah, ini kebetulan ada dua variabel keputusan, X1 dan X2. X1 dan X2 ini didefinisikan sebagai bilangan integer. Ada dua variabel dan dua-duanya integer. Maka kita sebut dengan pure IP problem. Nah, sebaliknya ada juga yang mix, campuran, yang kita sebut dengan mixed integer programming. Itu bila ada dua variabel keputusan, X1 dan X2, ternyata yang didefinisikan sebagai bilangan integer ini adalah X1. Dan yang terakhir itu adalah zero one IP problem. Jika variabelnya itu kita definisikan nilainya 0 atau 1. Oke, baik. Kenapa kok kita kadang-kadang perlu untuk memformulasikan solusinya harus integer? Ya, misalnya ya, Anda diminta untuk mengirim kendaraan, mobil gitu. Nah, kalau mobil kan nggak mungkin pecahan. Dia harus bilangan integer. Kita mengirim 10 mobil, 100 mobil, atau 3 mobil. Nah, akan sangat lucu kalau kita mengirim 3,5 mobil. Nah, itu kan sangat lucu. Ya, karena nggak ada istilahnya mobil itu setengah. Harus bilangan bulat. Nah, untuk zero one problem, kadang-kadang kita juga dihadapkan pada suatu pilihan, suatu opsi, apakah saya harus membangun fasilitas atau tidak. Nah, kalau membangun, berarti saya beri nilai 0, sorry, bisa ya, bisa 1. Kemudian kalau tidak membangun, maka nilainya adalah 0. Atau saya berinvestasi, maka nilainya 1, tidak berinvestasi, nilainya 0. Nah, Nah, ini kadang-kadang kita memerlukan untuk mendefinisikan variabel keputusannya itu sebagai bilangan binary. Nah, permasalahan integer programming biasanya lebih sulit untuk diselesaikan dibandingkan dengan permasalahan linear programming. Ini ada algoritmanya eh, yang biasa kita kenal dengan branch and bound. Tapi untuk perkuliahan di sini saya tidak akan mendetailkan eh, prosesnya, gimana metode branch and bond ini bekerja. Saya akan lebih condong untuk menyampaikan contoh-contoh soal atau kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan integer programming. Oke. Nah, permasalahan integer programming lebih sulit diselesaikan dibandingkan linear programming karena banyaknya kombinasi nilai integer yang harus diuji yang membutuhkan penyelesaian lebih lebih lama dibandingkan kondisi normal. Oleh karena itu, biasanya untuk menyelesaikan integer programming, kita memulainya dari LP relaksasi. LP, linear programming yang direlaksasi. Misalnya, kita punya
fungsi tujuan, ini adalah fungsi tujuan, kemudian ini adalah subjek to-nya, maka untuk menyelesaikannya, ini X2, X1 dan X2 kita definisikan sebagai integer, maka ini definisi X1, X2 integernya ini dicoret dulu. Yang kita sebut istilahnya adalah dilonggarkan atau direlaksasi. Ya. Setelah direlaksasi, maka kita akan lanjutkan prosesnya dengan branch and bound. Ya. Oke, baik. Ini adalah pendekatan sederhana untuk solusi integer programming. Ada pendekatan satu, ada pendekatan dua. Pendekatan satu, cari seluruh kemungkinan solusinya. Tentukan nilai fungsi tujuannya dan pilih nilai maksimum. Pendekatan yang kedua, selesaikan dengan linear programming, kemudian bulatkan pada solusi integer yang visible terdekat. Nah, kadang-kadang untuk membulatkan pun itu ternyata tidak menjamin solusinya itu adalah solusi yang terbaik. Nah, ini saya ambilkan contoh misalnya ini ya. Ini ada suatu permasalahan maximize 1200 X1 ditambah 2000 X2, sedangkan ini adalah pembatasnya. X1 dan X2 ini adalah bilangan integer. Nah, ini ya, hanya dua variabel keputusan, maka bisa diselesaikan dengan metode grafis. Nah, dari metode grafis ini, maka ditemukan solusinya. Ini adalah solusinya, yaitu X1 sama dengan 57/16, X2 sama dengan 2 11/16. Ini adalah permasalahannya yang direlaksasi. Karena apa? Nah, ini kita coret dulu. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau sudah ketemu linear programmingnya, yaitu dalam bentuk bilangan pecahan, mana solusi yang integer? Apakah bisa dibulatkan? Nah, kita lihat, misalnya kita bulatkan 5 menjadi 5, tetap 5, X2-nya dibulatkan ke atas, ya, menjadi 5, 3. Nah, ternyata kalau dibulatkan 5 dan 3, ini terletak di luar daerah visible. Kalau Anda lihat daerah visible-nya itu adalah yang berwarna hijau ini. Nah, 5, 3 ini ternyata bukan solusi, ya, karena terletak di luar daerah visible. Contoh kasus lagi, dibulatkan ke atas. 5 7/16 ini menjadi 6, 2 11/16 ini juga menjadi 3, dibulatkan ke atas. Nah, ini di sini nih titiknya. 6,3 ini di sini. Dan ini terletak di luar daerah visible. Lainnya dibulatkan ke bawah. Ini 5, ini 2. Ya, ini adalah titiknya, 5,2. Ternyata ini juga bukan yang terbaik. Yang terbaik itu adalah justru 4 dan 3. Ya, 4 dan 3 ini berarti kan tidak dibulatkan ke bawah ini. Ya. 1 X1 dibulatkan menjadi 4, X2 ternyata dibulatkan ke atas. Dan ini adalah solusinya. Kalau Anda lihat solusinya ini, Z-nya lebih kecil dibandingkan Z di linear programming. Ya. Z integer programming ini nilainya adalah di bawah linear programming. Ini kalau kasusnya adalah maximize. Kalau kasusnya minimize, maka kebalikannya. Optimalnya, IP optimalnya pasti lebih besar dibandingkan LP optimalnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Izin, Prof. Oke, cukup jelas ya. Dua Izin, itu Prof. kenapa nggak jadi optimal? Silakan, silakan. Prof, sampai sejauh mana kita coba trial and error ini? Karena kan kalau misalnya dia ada lagi nih, misalnya 3, 3, X satunya 3, X 2-nya 4, itu kan juga hampir sama ya, Prof ya. Ya, betul. Lalu sampai mana batasan step 1, step 2, step 3 biar kita itu tidak salah Nyoba-nyoba. step. Iya. Ya, ya paling gampang itu Pak. Anda cari garis ISO profitnya. Ya, ini adalah garis ISO profitnya ya. Kemudian Anda geser ke bawah. Geser ke bawah sampai ketemu titik integer yang pertama. Ya, ini kan kalau dibulatkan ke atas, ini kan di luar daerah visible.
dibulatkan ke bawah di sini. Nah, ini kan kalau digerakkan ke bawah, ini daerah garis iso profitnya, ini kan keduluan ini titiknya 4,3 ini dibandingkan titik 5,2 ini. Nah, oleh karena itu saya sarankan kalau Anda mau menyelesaikan bilangan integer, nah ini kalau dua variabel ya, ya Anda geser aja eh, garis iso profitnya ini ke bawah. Nah, akan ketemu ini. Gitu ya, Pak. Supaya nggak nyoba-nyoba ya. Kalau tanpa garis ini, garis iso profit ini, berarti Anda harus nyoba-nyoba eh, di titik di daerah sekitar optimal ini. Yang visible ya, yang visible ya paling ini sama ini. Kalau ini kan nggak mungkin dia, eh, nggak mungkin karena masih kalah dengan yang dua atas ini. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi. Nah, ini ya ini adalah contoh ya. Eh, ini bisa dijadikan latihan ya, latihan untuk mencari titik optimalnya suatu formulasi. Sekarang saya lanjutkan dengan permodelan integer programming. Ya, permodelan ini menjadi ada beberapa contoh ya. Contoh yang pertama adalah ini ada suatu perusahaan mempertimbangkan 4 jenis investasi. Modal yang tersedia untuk investasi sebesar 14.000. Formulasikan model integer programming ini untuk memaksimalkan NPV dari investasi. Anda cukup mengenal ya istilah NPV di sini, Net Present Value. Iya, cukup. Cukup ya. Ya, pasti Anda sudah ngambil manajemen keuangan ya. Manajemen keuangan ada NPV-nya. Ini adalah pilihan investasinya, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini adalah modalnya. Modal ini adalah untuk 5.000 untuk investasi pertama, investasi kedua 7.000, demikian seterusnya sampai investasi keempat. Sedangkan hasilnya ini adalah NPV-nya. Oke, pertanyaannya adalah berapa variabel keputusan di kasus ini? 4, Bro. 4, ya betul. Yaitu XI. XI itu adalah keputusan investasi pada jenis ke I. Itu nilainya 1 atau 0. Ya. 1 jika berinvestasi, 0 jika tidak berinvestasi. Fungsi tujuannya maximize. Maximize ini. Ini dalam ribuan ya. 16x1 ditambah 22x2 tambah 12x3 tambah 8x4. Nah ini maximize. Constraint-nya, ya constraint-nya ini biaya investasi totalnya nggak boleh lebih dari 14.000 karena dananya yang tersedia adalah 14.000. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa mendefinisikan X1 sampai X4 itu nilainya 0 atau 1. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Cukup ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, ini yang agak ini apa perlu perhatian khusus ini ya. Nah, permasalahan ini kemudian dikembangkan. Nah, dari 4 investasi tadi, perusahaan menetapkan bahwa jumlah yang kita investasikan itu pilihannya tepat sebanyak 3. Nah, gimana caranya Anda mendefinisikan sebanyak 3 tepat? Jumlah XI sama dengan 3, Prof. Nah, betul. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 ini sama dengan 3. Ya, karena jenis investasinya 3. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Jika investasi kedua terpilih, maka investasi ke satu juga terpilih. Jika investasi kedua terpilih, maka investasi ke satu juga harus dipilih. Gimana caranya membuat suatu persamaan?
X2 plus X1 sama dengan 1. X2, X2 ditambah X1 X1 sama dengan 1. sama dengan 1. Oh, kalau ini terpilih, S2-nya terpilih, ini sama dengan 1, X2, X1-nya juga harus sama dengan 1, Pak. Saya misalkan gini ya, ini adalah nilainya X2, ini adalah nilainya X1. Kalau investasi kedua terpilih, nilainya di sini berapa? 1 kan? Terpilih kan 1. Maka investasi ke 1 itu juga harus terpilih. Ya. Kalau investasi kedua terpilih, investasi kedua pertama tidak dipilih, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Sekarang kebalikannya. Jika investasi kedua ini tidak dipilih, investasi pertama dipilih, boleh nggak? Tidak. Boleh. Boleh, boleh. 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 Boleh, ya. Boleh. Yang diharuskan itu adalah investasi kedua terpilih, maka investasi pertama harus terpilih. Kalau kebalikannya, ya boleh. Misalnya investasi ke satu terpilih, investasi kedua tidak dipilih, boleh. Ya, karena tidak syarat. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, jika kedua investasi ini tidak dipilih dua-duanya, boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya, boleh. Nah, dengan kondisi semacam ini, maka apa yang nggak boleh di sini? Apa yang nggak boleh di sini? Yang nggak boleh yang ini kan, ini 1 atau 0. Ya, 1, 0 ini nggak boleh ini. Artinya nilai X1 ini harus lebih besar sama dengan X2. Ya, jadi saya akan menulis adalah X2 ini lebih kecil sama dengan X1. Nah, ini akan memenuhi semua kriteria ini di sini. Jadi X2 lebih kecil sama dengan X1. Kalau 1, ini X2-nya 1, ini 1. Oh, boleh memenuhi syarat. Ini 0, ini 0. Ini 0 sama dengan 0. Oh ya, boleh. Ini 0, ini 1. Ini 0, 0 apakah lebih kecil sama dengan 1? Oh ya, boleh. Nah, ini 1, 0. Ini 1, ini 0. Oh, tidak memenuhi persamaan ini. Jadi ini kondisi yang kedua ini diwakili oleh persamaan ini. X2 lebih kecil sama dengan X1. Atau dibalik, X1 lebih besar X2. Ya, sama ya ini ya. Ini kebalikannya aja. Letaknya X2-nya di sisi kanan. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Oke, cukup ya. Sekarang nomor 3, kondisi yang ketiga. Jika investasi ke satu terpilih, maka investasi ketiga tidak terpilih. Kebalikannya ini. Investasi ke satu terpilih, investasi ketiga tidak terpilih. Nah ini, anu ya, kita sesuaikan juga seperti tadi ya. Jika X1 X1 dan X3 kan di sini, ya. Jika X1 terpilih, ini kondisinya ya, maka investasi ketiga tidak terpilih. Nah, berarti kan tidak terpilih kan 0. Ya. Berarti di sini satu-satu nggak boleh nih. Ya, nggak boleh. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau ini 0, X1-nya 0, X3-nya 1, boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya, boleh. Nah, sekarang kalau ini 0, 0, boleh. Boleh, Prof. Boleh. Nah, sekarang ini yang nggak boleh ini apa ini? Kondisinya seperti apa nggak boleh ini?
Hmm. Kalau terpilih dua-duanya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, gimana persamaan matematikanya yang memenuhi ketiga, keempat kondisi ini? X1 tidak sama dengan X3. X1 tidak sama dengan X3. X3. Loh. Nah, ini 0,0 ini X1 sama dengan X3 ini, Pak. Ya, ya, ya. Nah, ini Penjumlahan hanya memenuhi syarat ini, tapi kalau ini kan juga harus, ini kan boleh ini, 0 tambah 0 ini. itu, Bro. Penjumlahan S1 sama S3 kurang dari satu ya, Bro. Kurang kurang atau ya kurang kurang atau Iya. sama dengan satu, atau kalau kurang ya kurang dua. Ya, boleh Hmm. seperti itu. Ya, jadi persamaannya adalah X1, X1 tambah X3 sama dengan 1. ya X1 Tambah ditambah X3 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 sama kurang dari lebih dengan 1. satu. kecil sama dengan X3. satu, Oh. atau X1 tambah X3 kurang dari dua. Nah, seperti ini boleh. Oke, sampai sini ya memang ini agak tricky ya. Karena kalau Anda memodelkan, ya, kasusnya juga seperti ini nantinya. Ya. Oke, ada pertanyaan lain atau komentar? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan kondisi yang keempat. Jika salah satu dari investasi ketiga atau keempat harus terpilih, tetapi tidak dapat kedua-duanya. Jadi ini X3, ini adalah X4. Salah satu harus terpilih. Jadi kondisinya ini adalah 1, 0 atau 0, 1. Ini adalah kondisinya. Yang nggak boleh itu adalah 1, 1. Ini nggak boleh. Nah, sekarang pertanyaannya kalau dua-duanya tidak dipilih, boleh nggak? 0, 0. Nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Karena salah satu harus terpilih. Berarti ini nggak boleh nih. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya ini bisa ini bisa mewakili, ada suatu persamaan yang mewakili kondisi keempat ini. X3 tambah X4 1 hasilnya. Ah, betul. Ya, X3 ditambah dengan X4 sama dengan 1. Betul. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Oke, kalau tidak ada, eh, kita Nah, ini ada permainan ini, permainan bola basket ini. Anda dianggap sebagai coach, nah, atau ini pelatih ini ya, pelatih. Ya ini sebenarnya ada permainan apa? Pelatih itu juga ada persamaan matematikanya ini supaya menang. Ya apalagi kalau nanti permainan sepak bola gitu ya. Oke, ini saya contohkan dulu. Ada suatu perkumpulan bola basket namanya Pasti Menang. Sedang menghadapi kompetisi tingkat nasional. Sang pelatih hendak memilih 5 dari 7 pemain yang akan diturunkan dalam pertandingan malam nanti. Ini adalah data pemain seperti ini. Pemainnya 1 sampai 7. Ini adalah posisinya ya. Pemain satu itu bisa sebagai pemain belakang. Guard itu pemain belakang. Forward ini adalah pemain depan, sedangkan center ini adalah pemain tengah. Ini kemampuan ball handlingnya. Totalnya adalah 6. Nah, demikian juga untuk posisi pemain sampai 7 seperti ini. Pertanyaannya adalah ini. Harus ada tepat 5 pemain. Nah, kan bola basket kan pemainnya 5 ya. Gimana caranya Anda bisa, oh dari 7 ini 5 harus main.
XI sama dengan maksimum 5, Prof. Oke, berarti ini berarti kita mendefinisikan XI itu adalah ini variabel keputusannya ya. Nilainya itu satu atau nol. Satu jika pemain ke I diturunkan di lapangan atau dimainkan. Ya. Nah, nilainya nol jika pemain ke I dicadangkan. Ya, artinya dicadangkan. Nah, sekarang fungsi tujuannya apa ini? Maximus atau minimus ini? Maximus, Prof. Ya, betul, maximize. Maximize karena kita kan kepengen memaksimumkan ini ya, memaksimumkan kemampuannya. Nah, berarti maximize Z sama dengan 6x1 ditambah dengan 4x2 ditambah dengan sampai 5x7. Oke, setelah fungsi tujuan, nah ini 4 pemain sebagai bertahan, ya sedikitnya 4 pemain sebagai bertahan atau pemain belakang. Nah, yang pemain belakang ini kan X1 ini, X1, X3, X5, dan X7. Yang ganjil-ganjil. Berarti ini adalah 1A, X1 ditambah dengan X3, ditambah dengan X5, ditambah dengan X7, ini harus sedikitnya. Sedikitnya itu berarti lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Besar. Lebih besar, Prof. Sedikitnya. Lebih besar Berarti sama lebih dengan besar sama dengan 4. Nah, sekarang kalau B, sedikitnya 2 pemain sebagai pemain depan. Pemain depan berarti ini. Ini adalah X3, X4, X5, X6, X7. Berarti ini X3 ditambah dengan X4, ditambah dengan X5, ditambah dengan X6, ditambah dengan X7. Sedikitnya 2 pemain. Berarti lebih besar atau lebih kecil ini? lebih besar sama dengan Lebih 2. besar sama dengan 2. Nah, yang C sekarang. Yang C sedikitnya 1 pemain sebagai pemain tengah. Ya, oh, yang bisa pemain tengah itu mana aja? Oh, X2, X4, dan X6. Yang genap-genap. Berarti di sini X2 ditambah X4 ditambah dengan X6 lebih besar sama dengan 1. Karena butuhannya adalah 1. Baik, ada pertanyaan atau komentar? Oke, sekarang saya lanjutkan untuk kondisi yang kedua ini. Rata-rata tingkat keterampilan pemain paling sedikit 2. Rata-rata ya. Rata-rata. Sekarang rata-ratanya untuk ini dulu. Ya. Rata-ratanya adalah untuk pemain belakang. Pemain belakang itu oh, rata-rata tingkat keterampilan pemain paling sedikit 2. Rata-rata ya. Oh, oke. Jadi ini kan 6. Ya, berarti ini rata-rata pemain, tingkat keterampilan pemain. Pemain ini kan ada yang ball handling ya. Ball handling, berarti untuk kemampuan ball handlingnya 2. Ini kan untuk X1-nya kan nilainya 3 ini. 3x1 ditambah X2 ditambah dengan X3 ditambah dengan X4 ditambah dengan 2x5 ditambah dengan X6 ditambah dengan X7. Ini karena rata-rata ya harus dibagi 5 ya. Kemudian lebih besar sama dengan 2. Jadi cara nulisnya adalah ini kan 3. Ini 3. Nah, berarti 3x1 ditambah dengan x2 ditambah dengan x3
Kemudian ini X4-nya juga 1, ditambah dengan X4, ditambah dengan X5-nya adalah 2, yang lainnya 6 dan 7-nya juga 1. Ya. 2 X5 ditambah dengan X6 ditambah dengan X7 itu dibagi dengan 5. Nah, paling sedikit nih 2, berarti ini harus lebih besar sama dengan 2. Nah, ini untuk keterampilan ball handling. Kalau shooting, ya, caranya juga sama ya. Untuk shooting, dinilai dulu ininya, shootingnya berapa? 1x1, 2x2, 3x3, kemudian 2x4, ya, dan seterusnya. Dibagi 5 harus lebih besar sama dengan 2. Ya. Jadi untuk keterampilan lainnya juga merefer pada seperti ini caranya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Prof, itu 5 itu artinya yang dia mainkan saja ya, Prof ya. Berarti Oh kalau ya, misalnya ya, dia betul. tidak dimainkan berarti tidak dihitung. Iya, nggak dihitung. Makanya ini dibagi 5. Tapi ini semuanya dihitung karena kan kita belum tahu dari 7 ini mana yang dimainkan. Nah, makanya ini di total semua, ya kemudian dibagi 5. Ya, karena kita masih belum tahu pemain mana yang dicadangkan atau pemain mana yang dimainkan, belum tahu. Makanya di semua opsi dikeluarkan. Ya, cukup jelas ya, Pak Ramadhan ya. Mas, Pak. Baik, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan untuk salah satu dari pemain kedua atau pemain ketiga harus bermain. Salah satu dari pemain kedua atau pemain ketiga harus bermain. Nah, ini sama seperti tadi, seperti investasi tadi. Nah, kita coba ya. Salah satu. Nah, berarti ini kondisi yang ketiga ini. Ini kondisi yang ketiga. Ini adalah X2 dan X3. Salah satu pemain harus, salah satu dari pemain ini berarti kan ini 1, ini 0, ini 0, ini 1. Ya. Nah, sekarang kalau satu-satu, ini kan nggak boleh ini. Salah satu. Nah, kalau namanya salah satu dari pemain atau harus bermain. Kalau dua-duanya main, boleh nggak ini ya? Oh, boleh. Boleh nggak? Boleh. Yes. Boleh. Ya. Nah, sekarang nggak boleh. Yang nggak boleh adalah 0, 0. Dua-duanya tidak dimainkan. Nggak boleh. Nah, gimana caranya Anda bisa ini? Memodelkan secara matematika kondisi semacam ini. X2 tambah X3 lebih kecil sama dengan 2. Oh, X2 Tambah X3 lebih tambah kecil sama X3 dengan 2. lebih kecil sama dengan 2. Nah, ini 1 ini boleh, Pak. Yang ini kondisi ini 1 tambah 0 kan 1. Ya, lebih kecil sama dengan 2, Prof. Oh, lebih kecil sama dengan 2. Kalau lebih kecil sama dengan 2, yang ini 00 memenuhi syarat nantinya. Padahal kan nggak boleh 00 ini. Oh, iya. 00 ini kan nggak boleh kondisi ini. Berarti lebih besar dari 1 ya, Prof. Lebih 1, besar sama ya. dengan 1 ya. Betul, lebih besar sama dengan 1. Betul. Betul, seperti ini. Ya, oke, baik. Ada lagi pertanyaan atau komentar? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan kondisi yang keempat. Ya, kondisi keempat. Pemain ketiga bermain, maka pemain keenam tidak bisa bermain. Nah, pemain 3 kan berarti X3. Kemudian pemain keenam tidak kan X3 dan X6. Ya. X3 bermain berarti nilainya 1. X6 tidak bisa bermain berarti 0. Ini kondisinya.
Berarti kalau satu-satu ini nggak boleh. Ya. Kalau sekarang kebalikannya, kalau 0-1 boleh nggak? Pemain ketiga tidak bermain, pemain keenam bermain. Boleh nggak ini? Boleh. Boleh, Bro. Boleh. Boleh. Ya. Nah, sekarang kalau dua-duanya tidak bermain, 0-0. Boleh juga. Boleh. Nah, Boleh. ini persamaannya jadinya apa ini? Yang nggak boleh kan totalnya 2 ini. Kalau totalnya 1 boleh, totalnya 0 boleh. Berarti ya persamaannya menjadi Lebih X3 kecil sama S3 tambah X3 ditambah lebih kecil sama X6 dengan 1. lebih kecil sama dengan Dengan 1. 1. Ya, seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Ini kondisi yang kelima. Kondisi yang kelima, ya. Pemain ke satu bermain. Jadi X1, ini ada X4, ini ada X5. Ya. X1 bermain satu, pemain keempat satu, maka pemain kelima juga satu. Kalau ini 0, ini satu satu, boleh nggak? Nggak boleh. Pemain satu tidak bermain, pemain keempat dan lima bermain. Boleh nggak? Boleh. Boleh, nggak ada Boleh. larangan. Boleh, ya boleh dia. Boleh. Demikian juga kalau ini 0, ini satu, ini 0. Boleh. Ini 0, ini 0, ini satu. Boleh. Yang nggak boleh itu adalah ini satu, ini 0, ini satu. Ini nggak boleh. Karena ini dan ya. Dan. Berarti dua-duanya harus main. Ini satu, ini 0, ini juga nggak boleh. Ya. Berarti sudah ada berapa ini ya? Ada 6 kondisi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bisa membuat matematika model kasus ini, kok kondisi ini? Nah, ini kasusnya adalah, gimana kasusnya? X1 plus X4 plus X5 lebih dari sama dengan 2. X1 plus X5, X1 plus X4 plus X5 lebih dari sama dengan 2. oke. Ya, yang benar ini sebenarnya dijadikan dua ini, dua dua persamaan, ya, dua persamaan. Ini, ya, X1 lebih kecil sama dengan X4. X1 lebih kecil sama dengan X5. Jadi dijadikan dua persamaan atau dijadikan satu persamaan jadi seperti ini. 2X1 lebih kecil sama dengan X4 ditambah X5. Anda boleh menjadikan dua persamaan atau satu persamaan. Ya. Cukup jelas? Ya, Prof. Ya, oke, baik kalau cukup jelas.
Nah, ini rasanya hampir sama kasusnya saya lewati aja ini, yang pengeboran minyak ini. Ya. Sekarang saya lompat ke kasus yang keempat, problem Gandhi. Ya, problem Gandhi. Ini ada perusahaan Gandhi memproduksi 3 jenis pakaian. Ya, memproduksi 3 jenis pakaian. Ada kemeja, ada celana pendek, ada celana panjang. Mesin harus disewa tiap minggu untuk memproduksi ketiga jenis pakaian tersebut dengan biaya sewa. 200 per minggu untuk mesin pembuat kemeja, 150 per minggu untuk mesin pembuat celana pendek, dan 100 per minggu untuk mesin pembuat celana panjang. Ini. Ya. Oke. Nah, sekarang terdapat 150 jam waktu pekerja dan 160 meter persegi bahan pakaian. Ya, ini ada data kebutuhannya. Anda diminta untuk memformulasikan, yaitu memaksimumkan keuntungan per minggunya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, variabel keputusannya ada berapa ini? Tiga, Prof. 3. 3. Apa 3 itu? Kemeja, celana pendek, dan celana panjang. Oke, berarti saya formulasikan 3 itu adalah banyaknya pakaian yang jenis KI yang diproduksi. Ya, berarti saya definisikan XI itu adalah sama dengan banyaknya produk KI yang diproduksi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini. Kalau saya produksi kemeja, maka saya perlu menyewa mesin pembuat kemeja. Nah, gimana caranya kita bisa mengetahui, oh, saya kalau produksi kemeja, maka saya perlu nyewa ini. Nah, gimana caranya? Nah, ini berarti masih ada satu variabel lagi, yaitu YI. YI itu nilainya bisa 1, bisa 0. 1 jika mesin KI diproduksi. 0 jika mesin KI tidak disewa. Ya, bukan diproduksi, tapi tidak disewa. Ini disewa ya, disewa. Nah, ini tidak disewa. Ini tidak diproduksi, tapi disewa. Berarti kita punya eh, berapa variabel keputusan? XI-nya 3, YI-nya ada berapa? YI 3 juga, Prof. 3 juga. Ya, berarti ada 6 variabel keputusan. Betul. Oke. Baik. Nah, sekarang fungsi tujuannya gimana ini fungsi tujuannya ini? Fungsi tujuannya apa? Kan sudah jelas ini, memaksimumkan. Nah, Maximize, ya, gimana caranya maximize maximize Z eh, sama dengan, sama dengan XI kurang YI. nah, kan ini namanya keuntungan itu kan berarti harga jual, total harga jual, total penjualan dikurangi dengan biaya-biaya kan. Nah, total penjualan untuk X1 berapa nilainya?
6. Ini 12. Biayanya 6. 11 Ya. Berarti 12 dikurangi 6, X1 ditambah dengan keuntungan untuk celana pendek 8 min 4, X2 ditambah dengan 15 kurangi 8, X3. Ya. Kemudian dikurangi dengan biaya sewanya ini. Berarti min 200, Y1 min 150, Y2 min 100, Y3. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cara mendefinisikan fungsi tujuan. Jelas, ya. Cukup jelas ya? Oke. Ya. Oke, sekarang constraint-nya sekarang. Gimana mendefinisikan constraint-nya? Ada berapa constraint ini? Nah, Waktu constraint pertama, dan bahan. kebutuhan kebutuhan jam kerja. Ini kebutuhan jam kerja. Berarti 3x1 ditambah 2x2 ditambah 6x3 harus lebih kecil sama dengan 150. Berarti di sini 3x1 ditambah dengan 2x2 ditambah dengan 6x3 harus lebih kecil sama dengan 150. Ya, ini untuk ini ya. Ya, ini kebutuhan untuk jam kerja. Sekarang untuk kebutuhan bahan kain. Berarti 4x1 ditambah dengan 3x2 ditambah dengan 4x3 harus lebih kecil sama dengan 160. 160. Oke, betul. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan, ada lagi konselnya? Biaya sewa, Prof. Nah, biaya sewa. Gimana caranya Anda membuat biaya sewa ini? Binary YI biner. Iya, betul, YI biner. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau Anda produksi meja, ya, ini kan kasusnya kan sama seperti ini ya. Kalau nilainya X1 itu 0, maka Anda kan nggak perlu nyewa. Y1-nya kan pasti 0. Kalau Anda produksi X1 sama dengan 1, maka Y1 sama dengan 1. Harus nyewa. Anda produksi 10, ya tetap nyewa 1. Anda produksi 100, maka Anda juga harus nyewa. Kalau X1-nya 0, Anda nggak perlu nyewa. Karena apa ya? Kalau nyewa, nganggur nggak produksi ya buat apa? Nah, sekarang gimana caranya Anda bisa membuat persamaan itu? Ya, persamaannya memenuhi keempat syarat ini. Ya, memenuhi ini.
X1 plus Y1 lebih besar sama dengan 2. Hmm, ya, jadi mestinya eh, X1 ini lebih kecil sama dengan M Y1. M-nya itu bilangan besar ya. Ya, kalau ini nol maka Y1-nya bisa nol. Kalau X1-nya sama dengan satu maka Y1-nya harus sama dengan satu. Ya, ini memaksa. Jadi X1 ini akan memaksa nilai Y1. Demikian juga untuk X2. Ya, X2 lebih kecil sama dengan M Y2. Ya, demikian juga untuk Y3. Nah, seperti ini. M Izin itu Prof. bisa Oh M ya. itu bisa 1.000 ya. Oke, silakan, Oh Pak. ya, maaf Prof. Tadi M itu didefinisikan sebagai bilangan banyak ya Prof ya? Apa? Bilangan besar, bilangan besar. Ya, nilainya bisa 1.000 ya. Tapi kalau di dalam ada tulis dalam Lindo ini harus ada angkanya ya. M ini harus ada angkanya. Ya, ya bisa 1.000, 1.000 cukup lah. Ya, X1 lebih kecil sama dengan 1.000 Y1. Izin Prof, Ya, silakan. bisa diulang sekali lagi Prof logikanya yang muncul nilai M itu Prof. M. Ya, Ya, M itu logikanya adalah sehingga muncul. ya. Seperti tadi kita jelaskan. Jadi misalnya ini ya, X1 ini Y1. Kalau X1-nya 0, Y1-nya kan nggak perlu nyewa. Kalau saya nggak produksi kan saya nggak perlu nyewa. Kalau X1-nya, kalau saya produksi 1, ya saya harus nyewa mesinnya. Meskipun 1 harus nyewa. Saya Ya, membuat 10, ya harus nyewa. Saya buat 100, ya harus nyewa. Ya. Nah, oleh karena itu yang memenuhi syarat itu adalah XI, ya karena kita kan nggak tahu ini kapasitas X1-nya tuh mesin ini berapa. Ya, mestinya M ini adalah kapasitas mesin ya, ya kapasitas mesin. Ya. Jadi kalau kapasitas mesinnya cuma 100 ya berarti Putus sih. ya suara Prof kedengaran nih. Iya, nge-freeze ini, Prof. Silakan Mas Ramadan lanjutkan. Wah, saya ampun, Pak. apa? Mau hujan ini sampai ini internetnya putus ini. Ya, ini saya pakai mobile hotspot ini. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan lagi terkait dengan kasus eh, ini. Prof, tadi kan X1 kurang dari sama dengan Y ya, MY. Ya, betul. Berarti X1 itu bisa eh, kondisinya bisa X1 tidak diproduksi tapi Y1 gitu ya. Oh ya, Jadinya betul. gitu ya.
bisa memungkinkan seperti itu. Ya, kalau kondisinya seperti itu ya, ini kalau X1-nya satu, Y1-nya bisa satu. Ya, Hmm. tapi kan kalau ini satu, karena ini fungsi tujuannya maximize, kalau ini satu berarti kan mengurangi keuntungan. Nah, dalam proses optimasi, jika ini nol, maka ini otomatis nol. Karena apa? Karena kalau ini satu, berarti ini kan satu. Berarti keuntungannya kan berkurang. Nah, di dalam software itu pasti kalau ini nol, maka ini nggak mungkin satu dia. Nggak mungkin nyewa. Ya, pasti lebih optimal dia nol ini. Karena apa? Karena ada tanda negatif di sini. Akan mengurangi keuntungan. Tapi secara matematika memang memungkinkan. Ini nol, ini satu memungkinkan. Tapi pada saat optimasi, ya optimalnya ya ini pasti nol ini. Kalau nilainya satu ya berarti belum optimal. Karena masih ada yang lebih baik, yaitu kalau ini nol. Begitu Pak, Pak Adi. Ya Pak, masih. Ya, ya karena negatif ini ya. Kalau positif ya pasti ini bisa satu ini. Ya, tapi karena negatif, ya ini pasti nol. Betul, pertanyaan bagus. Baik, ada lagi pertanyaan. Nah, ini X1, X2, X3 didefinisikan integer ya. Integer itu artinya ya namanya pakaian nggak mungkin pecahan. Dia harus bilangan bulat. Tapi Y1, Y2, Y3 adalah bilangan binary. Ya. Oke, ada pertanyaan atau komentar? Oke, baik. Ini yang kita sebut, ya ini contoh kasusnya, eh, contoh kasus ada 6 kota. Ya, contohkan 6 ini ada kota ya, ada suatu provinsi yang memiliki 6 kota. Atau inilah jangan provinsi kebesaran. Ini ada suatu kota madya ya, daerah tingkat 2 mempunyai 6 kecamatan. Nah, kota ini memiliki permasalahan pada kota mana akan dibangun satu stasiun pemadam kebakaran. Jadi problemnya adalah bagaimana menentukan lokasi stasiun pemadam kebakaran. Nah, wali kota tersebut memberikan suatu persyaratan, yaitu lama jarak stasiun pemadam kebakaran ini 15 menit untuk masing-masing kota. 15 menit untuk masing-masing kota. Waktu yang dibutuhkan dari kota satu ke kota yang lain, ini ada di dalam sini. Maka, lokasi mana saja yang dibangun stasiun pemadam kebakaran? Nah, ini cara memformulasikannya. Problem semacam ini biasa kita sebut dengan set covering, yaitu set covering. Set covering. Ya, problemnya adalah set covering. Nah, kalau 15 berarti, oh, kalau pemadam kebakarannya diletakkan di kecamatan 1, maka dia bisa menservis, melayani kecamatan 1 dan kecamatan 2. Kalau kecamatan 3 kan 20, nggak memenuhi syarat. 30, 30, 20, nggak memenuhi syarat. Sehingga di sini yang di cover itu hanya kota 1 dan 2. Nah, kalau saya meletakkan stasiunnya di kecamatan 1. Berikutnya, kalau saya letakkan di kecamatan 2, oh bisa mengcover kecamatan 1, kecamatan 2, dan juga kecamatan 6. Nah, ini 1, 2, 6. Kalau saya bangun di stasiun ketiga, maka bisa cover stasiun 3, stasiun 4.
Nah, ini stasiun 3 dan 4. Kalau saya letakkan di stasiun keempat, bisa mengcover stasiun 3, stasiun 4, stasiun 5. Nah, ini 3, 4, 5. Berikutnya, kalau saya meletakkannya di stasiun kelima, maka bisa mengcover stasiun 4, 5, 6. Nah, ini 4, 5, 6. Dan yang terakhir, kalau kota kecamatan 6 bisa mengcover 2, 3, 5, 6. Nah, ini 2, 5, 6. Nah, sekarang kita modelkan. Yang tadi misalnya kota 1. Nah, ini berarti ini. X1 ditambah X2 harus lebih besar sama dengan 1. Ini kalau di kecamatan 1. Kecamatan 2 ini. Maka X1, X2, dan X6 harus lebih besar sama dengan 1. Demikian seterusnya sampai ke kecamatan 6. Yang 1 itu adalah 2, 5, 6. Berarti X2, X5, dan X6 lebih besar sama dengan 1. Untuk ini, ya, ini X1, X2, X3, X4, X5, X6. Nah ini, ya. Ini adalah kita meminimumkan berapa jumlah total stasiun yang harus dibangun oleh kota tersebut. Variabel keputusannya adalah XI sama dengan 1 jika dibangun pada kecamatan I, 0 jika tidak dibangun. Ya. Ini yang kita sebut dengan set covering. Baik, ada pertanyaan atau komentar? Cukup jelas ya? Ya, jelas, Prof. Oke, berikutnya. Nah, ini ada konsep either or constraint. Either or constraint. Either or constraint itu kalau saya punya dua constraint, misalnya ini constraint pertama, fx lebih kecil sama dengan 0 dan gx lebih kecil sama dengan 0, maka either or constraint itu adalah salah satu terpenuhi. Ya, salah satu terpenuhi. Apakah constraint yang pertama atau constraint yang kedua? Constraint pertama terpenuhi, maka constraint kedua boleh tidak terpenuhi. Either or constraint. Atau sebaliknya, constraint pertama tidak terpenuhi, constraint kedua yang terpenuhi. Nah, untuk memodelkan semacam ini, maka Anda harus merubah dalam bentuk lebih kecil sama dengan 0. Baik kedua fungsi ini, fungsi pertama dan fungsi kedua. Kemudian ditambahkan dengan 0-nya ini diganti dengan MY. Untuk yang pertama. Yang kedua, M1 minus Y. Ya, cukup jelas? Oke. Nah, kalau sudah cukup jelas, kita coba ininya, kasusnya. Ya, ya ini teori-teorinya saya lewati aja ya, kasusnya. Nah, ini ada suatu kasus nih. Ada suatu perusahaan otomotif memproduksi 3 tipe mobil, kecil, menengah, sama besar. Ada 6.000 ton baja dan 60.000 jam kerja tersedia. Untuk produksi jenis mobil yang visible secara ekonomi, paling sedikit 1.000 unit harus diproduksi. Oleh karena itu, perusahaan itu mengambil kebijakan tidak produksi atau produksinya nol, atau kalau produksi minimal
10.000. Nah, data-data produksi seperti terlihat di bawah ini, yaitu ini kebutuhan bajanya untuk masing-masing tipe, kebutuhan jam tenaga kerja untuk masing-masing tipe, dan profitnya. Ini adalah profitnya untuk masing-masing tipe. Nah, Anda diminta untuk memformulasikan perencanaan produksi ini untuk memaksimumkan profit. Nah, ini constraint pertama ini, kalau saya tidak produksi, ya, jadi kalau ya, tidak produksi, atau kalau produksi harus lebih besar sama dengan 1.000. Mobil yang kedua juga demikian, tidak produksi, atau kalau produksi harus lebih besar 1.000. Demikian juga untuk constraint yang ketiga, tidak produksi atau produksinya lebih besar sama dengan 1.000 atau minimal 1.000. Nah, yang dimodifikasi untuk either or constraint itu hanya constraint 1, 2, 3. Sedangkan constraint 4 dan 5 ini adalah seperti biasa ya, kita menyelesaikan kebutuhan resource ini. Berarti gimana caranya memodelkan untuk constraint pertama ini either or constraint? Nah, ini tandanya harus lebih kecil sama dengan 0. Ini tandanya lebih besar sama dengan, ini juga tidak 0. Ini harus di nolkan. Supaya 0, maka ini saya pindah ke sisi kiri. Ya, sisi kiri, ini akan menjadi, yang ini ya, ini akan menjadi X1 lebih besar sama dengan, sorry, bukan X1. Karena 1.000-nya ini, ya, 1.000-nya ini saya pindah ke sisi kiri, berarti X1 minus. X1 minus 1.000 lebih besar sama dengan 0. Cuman kan persyaratannya kan harus lebih kecil tandanya. Nah, supaya lebih kecil, maka saya kalikan dengan negatif. Berarti negatif 1, berarti 1.000 minus X1 lebih kecil sama dengan 0. Kalau saya kalikan minus kan berarti kan tandanya kan berubah. Nah, karena semuanya sudah dalam bentuk, ini yang constraint yang pertama, constraint yang kedua adalah X1 lebih kecil sama dengan 0. Nah, supaya menjadi either or constraint, ya, supaya menjadi either or constraint, maka ini saya ganti dengan MY1. Ini akan diganti menjadi MY1. MY1, satunya lagi adalah M1 minus Y1. Nah, ini kita bikin semacam either or constraint. Nah, seperti ini. X1 lebih kecil sama dengan MY1, 1.000 minus X1 lebih kecil sama dengan M1 minus Y1. Sama seperti ini. Logikanya seperti ini. Kasus yang constraint yang kedua juga sama ini. Sehingga ini hanya diganti X2 lebih kecil sama dengan MY2, 1.000 min X2 lebih kecil sama dengan M1 min Y2. Demikian juga untuk constraint yang ketiga. Constraint yang keempat ini adalah ketersediaan jam kerja. Ton baja 6.000. Sedangkan jumlah jam kerjanya adalah 60.000. Ini. Sama seperti tadi, X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0 dan harus integer. Kalau Y1, Y2, Y3 ini nilainya adalah binary, 0 atau 1. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Nah, ini kalau diselesaikan dengan ini ya, dengan Lindo. Nah, ingat ya, X1, X2, X3 sebagai bilangan integer, maka setelah N, Anda definisikan dengan gin X1, gin X2, dan gin X3. Sedangkan untuk
bilangan binary, Anda definisikan ditulis int Y1, int Y2, dan int Y3. Jadi ini adalah mendefinisikan variabel X1, X2, X3 sebagai bilangan integer, sedangkan int Y1, Y2, Y3 mendefinisikan Y1, Y2, Y3 sebagai bilangan binary. Oke, sampai sini ini setelah di running ketemu hasilnya. Ya. Nah, ini sebagai ini ya informasi ya. Lindo atau Lingo ini kalau Anda eh, versi student version ini hanya bisa memodelkan 200 variabel keputusan. Kalau misalnya variabel keputusannya banyak, ya maka Anda harus minta ke lindo.com. Cara mintanya adalah Anda menggunakan emailnya ITS, ya untuk emailnya ITS. Ya, from your educational email address. Nah, mintanya harus dari sini dikirim ke sales@lindo.com. Nanti Lindo akan memberikan 6 bulan lisensi. Nah, kalau misalnya tesisnya belum selesai 6 bulan, maka Anda harus memperpanjang lagi, harus minta lagi. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau komentar terkait either or constraint? Mau tanya, Prof, Silakan, Bu Jessica. untuk di solusi aplikasi tertampil ini kan tadi ada pengklasifikasian yin maupun intenya itu dari kalau misalnya kita pakai aplikasi Lindo. Apakah kalau dari solver Excel itu ada caranya, Prof, untuk mengkategorikan ini? Oh, di solver juga sama, Bu. Oke, saya jelaskan di solver ya nanti. Ini saya coba buka solver. Nah, semuanya software punya fasilitas untuk mendefinisikan variabel keputusan. Coba saya buka dulu solvernya ya, nanti saya tunjukkan. Oke, saya buka solver sekarang. Oke ya. Kemudian saya lihat di Lindo, masuk ke data. Mana ini? Sebentar, kursor saya mana ini ya? Nah, ini solvernya ya, Bu ya. Kemudian di add, misalnya selnya adalah X1. Nah, ini nanti di sini ada keterangannya ini. Ya. Nah, ini ada di bawahnya ini tandanya itu ada in. Nah, in berarti Anda mendefinisikan sebagai bilangan integer. Bin berarti Anda mendefinisikan sebagai bilangan binary. Jadi definisinya ini, integer sama binary. X1 ini sebagai integer atau binary di sini. Ini different different. Ya, ini tidak diajari di linear programming ya di mata kuliah ini. Jadi untuk mendefinisikan variabel keputusannya di sini ya, Bu Jessica, di solver. Cukup jelas? Baik, Pak. Terima kasih. Cukup Ya, jelas. makasih. Baik, ada lagi pertanyaan atau komentar? Mau lanjut tanya sedikit, boleh, Prof? Ya, silakan Bu Jessica. Di PowerPoint bagian either or tadi, di salah satu constraint itu kan ada X1 lebih kecil sama dengan 0 atau X1 lebih kecil dari 1000. Berarti kan kita bisa menggunakan salah satu karena ada informasi or-nya begitu. Ya, betul. Ini ada OR ya. OR itu cukup satu yang memenuhi syarat. Ya.
ini. Jadi kita menggunakan salah satunya aja ya, Prof. Nggak dipasang dua-duanya gitu. Oh, ini dipasang dua-duanya. Jadi pertanyaannya itu adalah seperti ini. Kalau saya produksi, maka saya produksinya harus minimal 1.000. Ka- Itu kalau saya produksi. Jadi opsinya kan saya kalau produksi minimal 1.000. Kalau tidak produksi berarti kan ya X1 lebih kecil sama dengan nol. Ini kan kalau tidak produksi. Sedangkan ini kalau produksi, ini syaratnya ini. Saya nggak boleh produksi 100, nggak boleh. Karena syaratnya adalah minimal 1.000. Jadi kedua syarat ini dimodelkan ya dengan cara ini, menambah ini. Jadi seperti ini tadi kan, syaratnya kan ini. Untuk membuat ideal or constraint itu kan syaratnya ini. Lebih kecil sama dengan nol, ini lebih kecil sama dengan nol. Setelah ini syaratnya terpenuhi, maka ditambahkan dengan MJ. Yang nol di sini diganti dengan MY, yang nol di sini diganti dengan M1 minus Y. Begitu, Bu Jessica. Cukup jelas atau ada yang perlu dijelaskan lagi? Cukup, Prof. Terima kasih. Cukup ya. Oke, baik. Yang lainnya, ada komentar untuk pertanyaan? Prof, izin untuk nilai M di sini didefinisikan bilangan besar, maka karena ada nilai 1.000 maka harus ada 1.000 atau gimana, Prof ya? Oh ya, Nanti M kalau ini harus bilangan besar. Kalau di sini ada 1.000, sebaiknya lebih besar dari 1.000. Taruhlah 1.100 atau paling aman ya 10.000 gitu, Pak Denny. baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, ini materi terakhir ya. Ini nah, nanti minggu depan kita akan ya minggu depan masih akan diskusi terkait dengan integer programming. Saya akan berikan tugas PR ya yang akan kita diskusikan minggu depan. Minggu depan adalah kuliah, kemudian 2 minggu lagi kita akan kuis ya, kan kita kuis. Kuis kedua di minggu ke-13. Kemudian saya berencana akan memberikan eh, studi kasus, ya, tugas studi kasus sebagai pengganti UAS. Jadi nanti UAS-nya tidak ada, tapi diganti dengan Anda mengerjakan studi kasus. Nanti Anda presentasi, ya, presentasi. Untuk detailnya akan saya jelaskan di minggu depan terkait dengan eh, tugas besar pengganti UAS. Jadi UAS-nya nanti tidak ada ujian, tapi adalah presentasi. Ya. Ada pertanyaan atau komentar? Prof, Ya, silakan Pak Yusafat. mixed integer programming dipelajari nggak, Prof? Mohon maaf, apa? Untuk materi mixed integer programming dipelajari nggak, Prof? Loh, ini kan mixed integer programming ini, Pak. Ini mixed integer programming. Nah, misalnya kasusnya ini ya. Kasus ini sebenarnya kasus mixed integer programming, Pak. Kalau misalnya ini bukan pakaian ya. Misalnya X-nya itu adalah jumlah eh, pasir yang diproduksi. Kalau pasir kan dia boleh pecahan. Nah, ini sudah mixed integer programming. Jadi mixed integer programming itu eh, salah satunya integer atau binary, yang lainnya itu bilangan positif. Jadi ini kalau ini saya hapus, X1, X2, X3-nya ini bukan integer, ini bukan integer, ini dicoret, maka ini sudah mixed integer programming, Pak Yosafat. Oh, gitu gitu. Oke, Prof. Oke, Prof. Ya, nah ini kebetulan aja karena X-nya itu adalah pakaian ya. Kalau pakaian kan nggak boleh pecahan, ya harus bilangan bulat. Tapi kalau ini X-nya ini adalah bilangan pecahan,
Ini sudah mixed integer programming. Oke, ya pertanyaan bagus Pak Yosfat. Baik, ada lagi pertanyaan atau komentar? Mohon izin, Prof. Untuk kuis Ya, berarti di tanggal 20 atau 27 ya, Prof? Tadi. sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 6. Tanggal 6, berarti tambah 14, tanggal 20. Tanggal 20. Oke, baik. Ya, tanggal 20. Ujiannya 2 minggu lagi. Minggu depan masih ada kuliah. Ya, ini masih saya lanjutkan. Integer programmingnya masih belum selesai. Ya, jadi nanti akan saya kasih tugas integer programming. Ya, nanti akan kita diskusikan minggu depan. Kuisnya minggu depannya lagi. Bahannya adalah network, analisa sensitivitas, dan integer programming. Cukup jelas? Yes, Prof. Jelas, Prof. Baik, kalau cukup jelas, eh, baik kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Nah, nanti akan saya upload untuk tugasnya. Ya, mungkin bukan nanti besok lah ya. Besok saya upload. Ya, mau. Ya, silakan dilihat. Ya, nanti akan kita diskusikan minggu depan. Baik, kita akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, lancar kegiatannya. Amin. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Prof. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih, Prof. Sama-sama.